Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas tentang keinginan dan penderitaan Yesus dalam seri Ekaristi Adorasi. Dari nomor diary 1385, di sana dikatakan, hari ini terjadi 19 November 1937. Sesudah komuni, Yesus memberitahukan kepadaku betapa besar keinginannya untuk masuk ke dalam hati manusia. Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah, putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin ku berikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina setelah Suster Faustina menyambut komuni. Jadi sekali lagi saya selalu ingatkan, setelah komuni kita duduk, kita berdoa dan masuk ke suasana hening, diam, dengarkan. Dan di cerita ini Suster Faustina katakan, Yesus berkata kepadanya bahwa Yesus sangat rindu untuk masuk ke dalam hati manusia. Yesus sangat rindu bersatu dengan kita, umatnya, murid-muridnya, kesayangannya, para devosan kerahiman ilahi yang menyambut tubuh Kristus dalam komuni kudus. Di situ dengan jelas Yesus katakan, aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Jadi ada satu keinginan yang besar dari Tuhan Yesus yang ingin bersatu dengan kita. Dengan manusia-manusia ciptaannya. Dengan manusia-manusia yang datang kepada Tuhan. Jadi keinginan bersatu bukan hanya dari kita saja yang datang ke dalam perayaan Ekaristi ingin menyambut tubuh Kristus, tapi inisiatifnya dari Tuhan dulu. Dia sangat ingin bersatu dengan jiwa-jiwa. Dan kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Di sini Yesus kasih tahu apa yang membuat dia paling menyukakan hatinya, yaitu bersatu dengan jiwa-jiwa, bersatu dengan kita semua. Nah, sekarang lihat dari sisi kita. Kita yang pergi ke perayaan Ekaristi, kita yang juga menyambut tubuh Kristus, apakah juga punya kerinduan yang besar seperti kerinduan Yesus bersatu dengan kita? Kita ada nggak kerinduan untuk sungguh-sungguh ingin bersatu dengan Yesus? Lebih lanjut Yesus bilang, waktu aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus. Jadi komuni kudus itu sangat penting. Usahakan kalau bisa menyambut tubuh Kristus sesering mungkin. Karena di sini Yesus katakan masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus. Dan ternyata apa yang Yesus lakukan? Dia masuk ke dalam hati manusia melalui komuni kudus, dia membawa serta segala macam rahmat yang ingin Yesus berikan kepada jiwa itu. Rahmatnya pasti berbeda-beda. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Mungkin juga Tuhan juga sudah tahu apa rencana kita yang akan kita lakukan, dan Yesus katakan dia membawa banyak rahmat untuk jiwa itu. Tapi kenyataannya jiwa itu tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Ini menjadi satu sharing dari Yesus kepada Suster Faustina.
Yesus begitu menggebu-gebu merindukan persatuan dengan manusia melalui komuni kudus, tapi kenyataannya Yesus katakan mereka tidak memperhatikan aku. Mungkin ada yang menerima komuni dengan tanpa persiapan, giliran maju ya maju aja. Mungkin juga dia masih berdosa berat. Dia tidak pergi ke sakramen tobat, tapi dia terima hosti aja, maju ke depan. Atau bahkan setelah menerima hosti, menerima komuni kudus, Yesus katakan, mereka meninggalkan aku. Ya sudah, disambut, ditelan, selesai. Tidak merasakan, menghayati, merenungkan bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Tuhan ada dalam hati saya. Tuhan mau bilang apa? Dengarkan, hening. Dan lebih jelas lagi, Yesus katakan, selain mereka meninggalkan aku, mereka juga menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Jadi setelah menyambut komuni kudus, bukan hening mendengarkan suara hati nurani kita, mendengarkan suara Tuhan, tapi menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Bisa saja yang terjadi adalah, aduh, udah harus pulang nih, udah harus pergi. Kok misalnya nggak selesai-selesai? Setelah nyambut komuni kudus, udah saya mau pulang aja karena ada banyak hal lagi yang lain yang harus saya lakukan. Atau setelah menerima komuni kudus, dia mulai melihat ke kiri ke kanan. Siapa yang datang? Kenapa dia datang pakai baju ini? Kenapa kurnya kurang bagus? Atau wah, dan banyak hal lagi. Jadi di sini dikatakan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Atau bahkan setelah menyambut komuni langsung berpikir, setelah bubar ini saya mau apa? Saya mau melakukan apa? Saya mau makan di mana? Saya mau pergi kemana? Jadi seolah-olah meninggalkan Yesus dalam hati kita. Ada tamu masuk, ada tamu datang, tapi kita cuek, kita masa bodoh. Seolah-olah tidak ada yang hadir. Oh, betapa sedihnya aku karena jiwa itu tidak mengenali Sang Kekasih. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati. Ini sharingnya Yesus. Mari kita sama-sama merefleksi diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan pada saat kita menyambut komuni kudus dan apa yang kita lakukan setelah komuni kudus. Di sini Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Yesus sedih karena jiwa itu tidak mengenali Sang Kekasih. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati. Terima hosti, putih, kecil, tidak ada rasanya, masuk ke dalam mulut, selesai. Padahal kita tahu itu tubuh Kristus. Kristus masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, dia bertahta dalam hati kita. Kita punya tamu agung, bagaimana sikap kita? Cuek atau disambut dengan hangat? Kemudian Suster Faustina katakan, aku menjawab kepada Yesus, oh harta hatiku, satu-satunya sasaran kasihku, dan seluruh kesukaan jiwaku. Aku ingin menyembah Engkau di dalam hatiku, seperti Engkau disembah pada tahta kemuliaan-Mu yang kekal. Penderitaan, kesedihan, kesusahan yang Yesus ungkapkan pada Suster Faustina ditanggapi dengan suatu pujian oleh Suster Faustina. Satu-satunya sasaran kasihku, seluruh kesukaan jiwaku, aku ingin menyembah Engkau. Jadi dipanjatkan puji-pujian oleh Suster Faustina. Aku ingin mempersembahkan doa penyilihan kepadamu sekurang-kurangnya sebagian untuk kebekuan begitu banyak jiwa. Suster Faustina menanggapinya dengan pujian, tapi sekaligus dia mempersembahkan doa penyilihan. Untuk siapa?
untuk kebekuan dari begitu banyak jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang apatis, yang pahit, yang mati, beku ya. Jadi Suster Faustina katakan dia mempersembahkan doa silih untuk kebekuan dari jiwa-jiwa tersebut. Ya Yesus, rengkuhlah hatiku yang adalah tempat kediaman-Mu ini. Tidak suatu pun dapat mereka masuk ke dalam hatiku. Engkau beristirahatlah sendiri di dalam hatiku, ibarat dalam suatu taman yang indah. Dia mempersembahkan dirinya supaya Yesus beristirahat di dalam hatinya. Beristirahatlah dalam hatiku, ibarat engkau ada di suatu taman yang indah. Jadi ada satu tindakan proaktif dari Suster Faustina yang dilakukan untuk menghibur Yesus. Kesimpulannya, 1. Yesus ingin menyatukan dirinya dengan jiwa-jiwa manusia melalui komuni kudus. Ini sudah menjadi satu cara satu-satunya di mana Yesus bisa bersatu dengan kita dan sekaligus kita juga bisa ada di dalam Dia. 2. Pada waktu kita menyambut komuni kudus, ternyata Yesus membawa segala macam rahmat lewat komuni kudus. Membawa segala macam rahmat yang kita butuhkan. Jadi, ikutlah perayaan Ekaristi. Sekarang sudah bisa offline. Jangan mengandalkan perayaan Ekaristi lagi secara online. Karena kita tidak menyambut komuni kudus, tidak menyambut tubuh Kristus secara fisik. Ya, disebutnya komuni batin. Waktu zaman pandemi di mana kita tidak bisa hadir dalam perayaan Ekaristi. Tapi sekarang sudah bisa, sudah bebas. Usahakan kita bisa menyambut tubuh Kristus melalui komuni kudus. Karena ternyata Yesus katakan, aku membawa banyak rahmat untuk jiwa tersebut. 3. Kenyataannya banyak jiwa yang tidak memperhatikan Yesus. Yang meninggalkan Yesus bahkan sibuk dengan urusan-urusan lain. Nah, ini boleh menjadi suatu teguran, suatu warning buat kita semua, bahkan juga menjadi bahan evaluasi. Pada saat saya menerima tubuh Kristus, pada saat saya ikut perayaan Ekaristi, apa motivasinya? 4. Memperlakukan Yesus sebagai benda mati. Itu kenyataannya yang membuat Yesus sedih. 5. Suster Faustina mempersembahkan kasih sebagai doa silih untuk jiwa-jiwa yang beku. Jadi ungkapan kasih kita kepada Tuhan bisa dengan banyak cara. Berdoa, bernyanyi, puji-pujian, mungkin juga berbahasa roh, dan banyak hal. Pelayanan, aktivitas fisik, melakukan perbuatan belas kasih, secara jasmani, secara rohani, itu semua bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi dalam sesi ini, Suster Faustina katakan dia mempersembahkan doa silih untuk kebekuan dari jiwa-jiwa, mempersembahkan kasih kepada Tuhan dengan cara doa silih tersebut. 6. Karena hati manusia, hati kita adalah tempat kediaman Yesus. Di sana Dia mau beristirahat. Tinggal pilihannya, kehendak bebasnya kita sebagai tuan rumah, apakah menyambut tamu agung itu supaya dia beristirahat atau biar dia cepat-cepat pergi karena suasana hati yang tidak damai. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.